Berikut ini video yang mencoba saya buka di tengah suasana rehat atau istirahat untuk mengisi ruang-ruang santai. Barangkali ada hal yang mungkin bisa saya respon dan bisa menjadi pemahaman publik. Coba kita dengarkan bersama dulu. Dan khususnya Al-Sunnah saja, karena di Indonesia sebagian ada yang Syiah, Ustaz. Itu yang harus kita hindari, karena sebagian Ba'alawi ada yang Syiah, terpapar Syiah. Dalam hal ini kita yang menghormati, tapi kita tidak boleh taat. Makanya selalu kita garis bawahi yang halus Sunnah. Suara siapa ayo ini? Suara siapa? Semua udah familiar, tapi nggak perlu saya sebutkan karena masih anak-anak. Jadi kalau saya menyebutkan nama ini, bagi orang yang belum tahu menjadi tahu. Tapi kalau sudah tahu, berarti kan sudah tahu. Ya, ini bukti. Oh, ini Muhyiddin berat ini, Muhyiddin kelas berat. Muhyiddin kelas berat. Mengakui dia, sebagian Ba'alawi itu Syiah. Berarti sebagian yang lain tidak Syiah. Tapi menarik loh dia. Syiah pun dia hormati. Syiah pun dihormati. Kalau kita dengan Syiah sebenarnya tidak dalam konteks penghormatan. Dalam konteks penghargaan kemanusiaan saja sebenarnya. Dalam konteks dialektika kemanusiaan. Ya karena Muhyiddin artinya memang dia mengakui sebagian Syiah. Tentu yang dia ketahui. Lah kalau sekarang ada satu kelompok 10 orang, 5 orang ketahuan Syiah dari klan yang sama, dari ras yang sama, dari kultur dan kebudayaan yang sama, asal-usul yang sama, genealogi pengetahuan yang sama, dari buyut yang sama, dan di saat ada diskursus nasab mereka itu kompak, kemudian diketahui 50% atau sebagian Syiah, percaya nggak sebagian yang lain tidak ada pengaruh Syiah? Ya tidak percaya. Ya, kalaupun disaring-saring sebagian yang ketahuan itu ada sebagian kecil yang tidak ketahuan. Logikanya dari 100% ya paling tidak sampai 80% itu Syiah. Dari 50 yang ketahuan, 30 yang tidak ketahuan, 20 yang melalui proses saringan. Itu pun masih dari asal-usul yang sama. Karena mereka pakai sistem ras, asal-usul keluarga. Kecuali tidak berasal dari asal-usul keluarga. Nah, berarti kalau ada 50 sebagian Syiah atau 50% Syiah, ini sudah bisa dibaca berangkat dari core value. Sama, sebagian masyarakat Jawa itu mempertimbangkan unggah-ungguh. Berarti ada sebagian kecil atau lebih banyak dari asumsi itu juga tidak terlepas dari karakter unggah-ungguh. Sehingga ada yang nggak unggah-ungguh mungkin 15% atau 20%. Tapi karena sebagian itu dikala unggah-ungguh, jadi kayak kena semuanya. Itu. Ini fenomena sosial. Nah, fenomena sosial itu kalau sudah masuk, sebagian sudah masuk dalam sebuah core value atau nilai yang sama, itu sebagian yang lain ada pengaruhnya. Kesyiahan Ba'alawi ini dari pengaruh
eh, yang secara pasti takiyah, sehingga banyak tersembunyi dan banyak yang tidak tahu. Tapi gejala-gejala masif untuk menguatkan kelompok dan mencoba meminggirkan dalam tanda kutip masyarakat pribumi, sehingga dalam dakwah-dakwah mereka itu kan bukan syiar Islam yang nampak, tapi syiar komunalisme Ba'alwi, syiar komunalitas Ba'alwi, syiar gerakan kelompok, gerakan komunal dari Ba'alwi, bukan syiar Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Lalu di ceramah-ceramah mereka syiarnya itu untuk rahmat lil Ba'alawi, bukan rahmatan lil alamin. Itu. Maka kalau warga NU kalau benar-benar memahami dengan penuh kejelian, akan betul-betul waspada, tidak terlalu dalam tanda kutip menjatuhkan pikiran, perasaan dan emosi serta melepaskan keilmuan ketika di hadapan mereka. Kalau mereka tahu seperti ini, mereka akan penuh eksistensi dengan keilmuan dan ketakwaan, berdiskursus dengan Ba'alwi tanpa harus dalam tanda kutip memperbudak diri di hadapan mereka. Dalam diskursus ini bisa dalam kesetaraan, dan ini kan mereka akui, nggak ada sistem kesetaraan antara kasta Ba'alwi dengan masyarakat Jawa. Mereka ingin di atas, bahkan masyarakat Jawa itu dalam posisi kelas yang ketiga. Kelas pertama Eropa, kelas kedua Arab. Arab dikerucutkan oleh Ba'alwi. Makanya masyarakat Nusantara pribumi kalau ada yang mau mengaku Arab, langsung menjadi persaingan, menjadi pesaing, sehingga langsung mereka persekusi. Mereka emosi sekali kalau ada masyarakat pribumi yang ingin menaikkan kelas. Sebagai orang yang setara dengan mereka, mengakui mbahnya sendiri aja nggak boleh. Mengakui Wali Songo sebagai mbahnya aja nggak boleh. Dianggap Wali Songo nggak punya keturunan. Bahkan Wali Songo diakui mereka. Semua orang-orang yang memiliki nilai kemuliaan diakui mereka. Dan diputus dari kesejarahan relasinya dengan anak cucu para leluhur yang telah diba'alwikan. Ya, ini semoga bermanfaat catatan ini, hanya refleksi respon-respon kecil saja.